Halo guys, perkenalkan nama saya Taufik Ar-Rahman. Saya merupakan PIC dari NUDC di Universitas Tidar. Apakah kalian tahu apa itu NUDC? NUDC merupakan singkatan dari National University Debate Championship. NUDC merupakan salah satu ajang bergengsi nasional yang diselenggarakan oleh Puspesnas dari tahun ke tahun. NUDC dimulai dari tahun 2008 hingga tahun 2002 saat ini. Kemudian, tujuan dari NUDC. Ada beberapa macam dari tujuan dari NUDC. Yang pertama adalah meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi melalui media debat ilmiah. Oke, yang kedua, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian secara lisan dan menciptakan kompetisi yang sehat antar mahasiswa. Dengan kalian melakukan debat bahasa Inggris, tentunya kemampuan kalian dalam berbahasa Inggris melalui debat akan juga semakin bertambah baik. Kemudian, debat ini juga mampu untuk meningkatkan kemampuan kalian agar bisa berpikir kritis, kemudian berpikir secara analitis, sehingga kalian nanti mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sasaran NUDC adalah semua mahasiswa aktif program sarjana atau diploma di perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Dikti PD Dikti. Setiap tim debat itu terdiri dari 2 debater. Dari 2 debater tersebut didampingi oleh seorang adjudicators. Debat NUDC di Universitas Tidar itu melalui beberapa tahapan. Tahapannya bisa dimulai dari tahapan seleksi di tingkat program studi, kemudian dilanjutkan seleksi di tingkat fakultas, kemudian lanjut seleksi di tingkat universitas, kemudian seleksi wilayah, dan terakhir nanti seleksi di tingkat nasional. Untuk tahapan pelaksanaan lomba, di Universitas Tidar sendiri biasanya ada preliminary rounds sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan semifinals dan grand final. Tetapi ketika kita melihat mengacu di lomba NUDC tingkat nasional, kita dimulai dengan 5 preliminary rounds, kemudian babak per-8 final atau octofinals, kemudian dilanjutkan dengan quarter finals atau babak perempat final, kemudian dilanjutkan dengan semifinals, dan terakhir adalah grand final. Berikut merupakan format dari debate NUDC menggunakan British Parliamentary, yaitu dimulai dari opening government yang terdiri dari Prime Minister, kemudian Deputy Prime Minister, kemudian dilanjutkan dengan Team Opposition, yaitu Leader of Opposition, kemudian Deputy Leader of Opposition, kemudian dilanjutkan dengan Closing Government, yaitu Member of Government dan Government Whip, dan selanjutnya yang terakhir adalah Member of Opposition atau Opposition Whip. Dan di depan nanti akan ada adjudicators yang akan menilai dari tim debater setelah diberikan motion. Motion di sini adalah tema atau bahasan yang akan didiskusikan atau didebatkan oleh para debaters. Baik, dalam debat ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam penilaian, yaitu yang pertama adalah matter atau konten atau isi. Itu adalah apa yang isi yang kalian bisa debatkan dalam perlombaan debat NUDC ini. Yang kedua adalah baru manner, yaitu bagaimana cara kalian mengungkapkan atau menyampaikan pendapat kalian, itu terkait dengan style kalian ketika kalian berbicara. Dan yang terakhir adalah baru method atau organization, yaitu bahasa kalian yang akan dinilai oleh tim juri. Saya akan menjelaskan satu-satu elemen dari penilaian dalam debate. Yang pertama adalah elemen of matter. Di sini kita dimulai dari definition. Jadi seorang debater harus membangun mosi, mau dibawa kemana arah debatenya itu. Itu namanya disebut setup of the debate. Kemudian seorang debater juga harus memberikan argumennya secara logis, bisa diterima akal, kemudian juga argumen-argumen yang diberikan bisa relevan dengan pendapat yang disampaikan sebelumnya. Kemudian seorang debater juga harus memberikan bukti
yang relevan, yang bisa memperkuat dari apa yang disampaikan sebelumnya. Yang terakhir adalah rebuttals, yaitu apa yang disampaikan harus logik, relevan, dan be prompt. Kemudian elemen penilaian yang kedua yaitu elemen manner atau style. Yang dinilai dari elemen kedua ini adalah bagaimana sikap dari seorang debater, respect mereka terhadap judge, terhadap juri, kemudian juga terhadap tim yang lain. Kemudian style dari bicara, baik itu volume, baik itu kejelasan, baik itu intonasi, juga merupakan poin yang dapat dinilai dari elemen yang kedua ini. Kemudian seorang debater benar diperkenankan untuk membaca notes, tapi tidak untuk membaca full dari teks. Kemudian body language yang digunakan juga bisa membantu seorang debaters untuk menyampaikan argumennya, untuk menyampaikan argumen pendapatnya. Oke, lanjut yang ketiga. Baik, lanjut. Untuk yang elemen yang ketiga adalah elemen of method. Sebuah tim dalam debate tentunya harus berkesinambungan. Jadi harus ada konsistensi antara seorang debater satu dengan debater yang lain. Makanya seorang debater itu tidak dinilai secara individu, melainkan dinilai secara teams. Oleh sebab itu, konsistensi, kemudian argumen-argumen yang berkesinambungan, yang jelas, yang logis, itu sangat diperlukan ketika mereka harus berdebat dalam sebuah tim. Jadi nilai tidak hanya individu dari seseorang, tapi melainkan sebuah tim. Berikut merupakan pedoman scoring dari NUDC. Nilai tertinggi yang bisa diraih oleh seorang debater itu adalah dengan rentang 89 sampai 91, ketika mereka bisa menyampaikan argumen yang cemerlang, memiliki kaitan yang sangat erat kepada isu utama yang menjadi diskursus dalam ronde, ataupun argumen dijelaskan dan diilustrasikan dengan baik. Kemudian skor di bawahnya 86 sampai 88, 83 sampai 85 hingga skor paling rendah yaitu 64 sampai 66. Di Universitas Tidar sudah ada sebuah komunitas yaitu English Debate Society in Tidar yang bernama Tidar Laras Wicara. Tidar Laras Wicara merupakan sebuah kumpulan dari mahasiswa-mahasiswa Untidar yang ingin mengembangkan bakat dan minatnya dalam bidang debat, khususnya debat bahasa Inggris dan juga debat bahasa Indonesia. Dengan bergabung di Tidar Laras Wicara, tentunya kalian akan meningkatkan kemampuan kalian dalam berdebat, kemudian akan juga meningkatkan percaya diri kalian ketika kalian berkomunikasi terhadap orang lain. Berikut merupakan dokumentasi dari teman-teman debat yang sudah ada di Universitas Tidar dari tahun ke tahun. Ini merupakan debater dari Universitas Tidar yang membanggakan Universitas Tidar, baik itu di kancah wilayah hingga ada yang berangkat ke nasional. Dan berikut merupakan proses latihan yang dilakukan ketika pandemi ini dilakukan secara daring ataupun online. Ini merupakan informasi singkat terkait NUDC bagi adik-adik mahasiswa yang ingin bergabung dan join untuk meningkatkan kemampuan debatnya, untuk meningkatkan kemampuan komunikasinya. Silahkan bisa bergabung di komunitas debat Tidar Laras Wicara. Kami tunggu kedatangannya. Sampai jumpa.